Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Segenap dewan guru dan karyawan yang dimuliakan Allah, insyaallah pada sesi yang kedua ini kita masuk pada persoalan-persoalan yang ada dalam Kitabus Shalah, yaitu putusan Solo maksudnya Kitabus Shalah itu dirumuskan di Solo 1929. Di sini saya catat ada beberapa perbedaan antara pandangan tarjih dengan mazhab Syafi'i, karena memang Majelis Tarjih itu punya wawasan, di antara wawasannya apa? Tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Jadi Muhammadiyah tidak mengikuti rumusan mazhab tertentu, itu baik dalam bidang akidah, fikih maupun ihsan atau tasawuf ya. Berbeda dengan misalnya kalau NU Nahdlatul Ulama itu dalam rumusannya kan jelas, dalam fikih mengikuti salah satu dari mazhab yang 4, yaitu Syafi'i. Dalam akidah mengikuti aliran Asy'ariyah. Mengikuti aliran apa? Asy'ariyah. Dalam konteks tasawuf mengikuti tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Dalam 3 masalah ini atau yang disebut dengan trilogi agama itu, ada Islam melahirkan ilmu fikih, iman melahirkan ilmu tauhid atau akidah, ihsan melahirkan apa? Ilmu tasawuf itu. Muhammadiyah tidak berafiliasi pada mazhab tertentu, tetapi juga tidak anti mazhab. Dan dalam konteks fikih Muhammadiyah tidak mengikuti rumusan mazhab tertentu, sehingga fikih Muhammadiyah itu lebih fokus pada fikih dalil, lebih fokus pada apa? Fikih dalil. Fikih dalil itu dalam masalah ini dalilnya apa, sehingga ini mencerminkan cara pandang warga Muhammadiyah. Kayak jenengan biasanya kalau ditanya kan pasti dalilnya. Diajak ini ada dalilnya atau enggak gitu. Kemudian dalilnya kuat atau tidak, kan biasanya semacam itu kan. Beda dengan di luar Muhammadiyah, ketika diajak ini ada kitab kuningnya atau tidak. Ini ikut siapa? Ikut Imam A, Imam B atau Imam C kan? Kalau kita kan enggak sibuk pada memperdebatkan pada memperbincangkan imam, tapi memperbincangkan apa? Dalil. Itu ciri khas berpikir orang Muhammadiyah, karena memang fikih tarjih itu lebih fokus pada fikih dalil daripada fikih qauli min aqwalil fuqaha, daripada pendapat-pendapat apa? Fuqaha. Maka kalau jenengan lihat ya, dalam HPT itu ada putusan terus ada apa? Dalil, baik dalilnya Quran maupun Sunnah. Tapi kalau jenengan lihat dalam Bahsul Masail, ada LBM, Lembaga Bahsul Masail, sebuah lembaga yang otoritatif dalam konteks membahas masalah ya, tapi bukan mencari masalah. Masalah itu apa? Topik atau sebuah kasus yang ingin apa? Dikaji ya, bukan masalah-masalah yang kita pahami ya. Itu dikumpulkan sejak berdirinya NU 1926. Yang terbaru terupdate itu sampai 2015. Saya punya bukunya besar, namanya Ahkamul Fuqaha. Kalau kita lihat itu hanya nukilan dari kitab-kitab kuning atau yang diistilahkan mereka kutub al-mu'tabarah, kitab yang otoritatif secara fikih ya, mazhab apa? Syafi'i. Itu yang disebut dalil. Jadi ibarah atau redaksi kitab kuning atau teks kitab
kuning, karena mereka berpahaman kita tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah secara langsung, maka yang harus dilakukan apa? Taklid. Tapi kalau Muhammadiyah tidak. Muhammadiyah kalau kita analisa ya atau cermati di HPT ini kan putusan terus dalil, karena Muhammadiyah berusaha untuk kembali pada Quran dan Sunnah. Tapi jangan dipahami ketika Muhammadiyah kembali pada Quran dan Sunnah tanpa instrumen pembantu, tetap ada, yaitu menggunakan kajian-kajian ulama, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer, sehingga pendapat mazhab yang 4 itu dipertimbangkan dalam Muhammadiyah, meskipun ini tidak muncul Bapak dan Ibu sekalian, tapi dalam kajian majelis tarjih tetap dimunculkan. Cumanya kalau jenengan baca HPT ya nggak ada gitu. Yaitu apa? Diskusi atau pandangan mazhab 4. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, dalam konteks kitabus shalah itu tadi kita sudah catat ya, ada beberapa persoalan. Misalnya niat sholat itu ditalafutkan atau tidak, bacaan sholawat pakai sayyidina atau tidak. Setelah tasyahud awal itu dalam mazhab Syafi'i cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus apa? Bangkit. Tapi ternyata Muhammadiyah sampai innaka hamidum majid tambah Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira tadi. Kemudian salamnya ternyata lengkap. Kalau mazhab Syafi'i itu cuma assalamualaikum warahmatullahi. Ini penting Pak atau Bu, ada ilmu namanya fenomenologi. Itu mengamati fenomena. Nanti kalau jenengan coba amati di masjid umum bukan Muhammadiyah, kalau salam itu lengkap atau enggak? Pernah jenengan ngamati? Enggak, cuma assalamualaikum warahmatullah, karena mazhab Syafi'i semacam itu, tidak disunahkan wa barakatuh gitu. Tapi di Muhammadiyah dulu lengkap, berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cumanya di Munas Tarjih di Malang tahun 2010 ditemuh tanawwu' fil ibadah. Tanawwu' fil ibadah itu apa? Muhammadiyah mengakui pluralitas dan varian dalam pelaksanaan ibadah selama dalilnya masuk kriteria sunnah makbulah. Sunnah makbulah itu kriterianya hadisnya sahih atau hasan. Kalau dhaif tidak bisa dipakai sebagai sandaran. Karena salam yang lengkap itu ada dalilnya, sebagaimana HBT jilid 1. Salam yang tidak lengkap ternyata riwayatnya lebih banyak, ada 16 sahabat yang meriwayatkan, sehingga dua-duanya ini boleh diamalkan. Tapi baru dirumuskan tahun berapa? 2010. Sebelumnya salam Muhammadiyah apa? Lengkap gitu. Berarti kalau sekarang di Masjid Muhammadiyah mengikuti pada umumnya masyarakat di Indonesia yang salamnya tidak lengkap ya, memang putusan apa? Munas Malang 2010 semacam itu mengakui apa? Varian ibadah selama apa? Dalilnya kuat atau sahih kayaknya. Kemudian tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat. Misalnya takbir, kalau mazhab Abu Hanifah ya, kalau laki-laki itu sepundak, kalau perempuan sedada, karena dianggap lebih protektif. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak dibedakan, sama-sama sejajar dengan telinga. Kalau rukuk mazhab Syafi'i disuruh gini Bu, maksudnya anggota tubuhnya didekapkan dengan yang lain. Alasannya apa? Li'annahu astarulaha, karena wanita bisa, karena posisi ini bisa memproteksi apa? Aurat wanita. Itu dalil akli, dalil secara akal. Ada dalil secara nas atau nakli, tapi hadisnya mursal. Hadisnya apa? Mursal. Hadis mursal itu ada sahabat yang gugur. Iya, bisa dipahami? Nah, sehingga kalau di kajian tarjih tidak bisa dipakai. Nah, kemudian sujud juga semacam itu. Kalau wanita sujud apa?
agak ndemek gitu ya bahasa Jawa nih, untuk memproteksi apa diri atau memproteksi auratnya maksudnya. Oke, kita lihat atau kita bahas satu persatu. Yang pertama masalah niat, apakah niat dilafadzkan atau tidak. Di HPT jilid 3 itu dinukil kitab Al-Muhadzab. Di sana bahasa Indonesia ya Pak atau Bu, karena saya kan kajian lebih menguatkan nih, sehingga saya nukil yang bahasa Arab biar yang tahu bahasa Arab itu merasakan kedalaman ilmu yang ada di Muhammadiyah. Soalnya kalau yang alumni pondok suruh baca kitab putih itu nggak ada rasanya Bu, nggak ada rasanya apa, nggak naung biasa bahasa Arab kok disuguhi kitab putih. Nanti tanya siapa Ustaz siapa tadi, lupa saya Ustaz siapa. Nah itu nanti yang paham bahasa Arab pasti suruh baca kitab putih nggak ada kitab putih nggak ada rasanya saja gitu. Karena kan teks asli agak studi Islam kan bahasa Arab. Lah HPT jilid 3 itu bahasa Indonesia, tapi sebenarnya keilmuannya dalam, cuma tergantung siapa yang jelaskan. Kalau misalnya saya tampilkan ini yang dinukil oleh HPT, sebenarnya kitabnya bahasa Arab. Meskipun kalau dengan baca di sana ya bahasa Indonesia. Ada kitab yang otoritatif dalam mazhab Syafi'i namanya Al-Muhadzab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, ada yang baca Asy-Syirazi. Itu dari Persia gitu. Kitab ini sangat otoritatif. Kemudian dikomentari oleh Imam Nawawi menjadi Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab. Beliau ketika menjelaskan tentang niat dalam pandangan sahabat-sahabat Imam Syafi'i ya. Ini yang saya kasih ini ya. Wa mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu apa? Hati. Fa inna wa biqalbihi duna lisanihi ajza'ahu. Kalau seorang sholat niat dengan hatinya tanpa usolli dengan lisan, sah atau enggak? Sah. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak mungkin jenengan yang sholatnya kayak orang Muhammadiyah divonis bid'ah, divonis batal sholatnya, tidak. Tapi karena sudah menjadi politik identitas, karena kalau yang sebelah usoli yang kita tidak, sehingga kita divonis seolah-olah sholat kita bermasalah. Kayak kejadiannya tentang baca bismillah secara siron. Kalau kita kan baca bismillah secara siron, pelan. Tapi karena sudah menjadi politik identitas, kadang kalau ada imam mengikuti sholat Muhammadiyah yang basmalahnya siron, itu nggak ada orang yang berani menjadi memalasannya apa? Alasannya bismillah itu termasuk Al-Fatihah atau enggak? Termasuk ihda ayatiha, salah satu dari ayat Al-Fatihah. Maka kalau jenengan baca mushaf Utsmani itu ya, itu Al-Fatihah berapa ayat Pak atau Bu? 7. Ayat pertama apa? Bismillah. Tapi kalau Al-Baqarah ayat pertama alif lam mim atau bismillah? Alif lam mim. Menunjukkan kalau bismillah itu dihitung bagian dari Al-Fatihah. Dan mereka memahami sholatnya Muhammadiyah itu tanpa bismillah. Kalau tanpa bismillah berarti Al-Fatihahnya kurang. Kalau Al-Fatihahnya kurang berarti sholatnya sah atau enggak? Tidak. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Padahal orang Muhammadiyah tetap baca bismillah tapi siron, tidak dijaharkan itu. Makanya sering kejadian, saya pernah sholat di salah satu rumah sakit ya. Saya terlambat, ada orang yang makmum ke saya. Kebetulan saya nggak baca bismillah jahron, langsung dia mufaraqah. Mufaraqah itu apa? Memisahkan diri ya. Nggak mau saya imami karena dianggap sholat saya tidak sah gitu. Nah semacam ini kan sudah menjadi politik identitas
didas. Kayak tadi lo tahlilan, cari di kitab manapun tahlilan itu tidak bakal ketemu ini wajib atau ini sunnah. Tapi karena sudah menjadi politik identitas, kita nggak berani tidak melakukan karena sudah disakralkan. Padahal dicari dalilnya juga nggak ketemu gitu ya. Nah, makanya kalau orang, kembali ke topik kita, kalau dia niat dengan hatinya tanpa diucapkan dalam madzhab Syafi'i tetap sah. Berarti sholat yang jenengan lakukan tanpa usolli ditalafutkan itu dalam madzhab Syafi'i sah gitu. Dan bahkan kalau lisannya jenengan kontradiktif dengan hati, dimenangkan mana Pak atau Bu? Misalnya nanti jenengan mau sholat asar ya, hatinya niat sholat asar, lisannya bilang usolli fardol maghribi. Sholatnya sah atau enggak? Sah. Kenapa sah? Karena niat tempat asalnya di hati. Jika kalau kontradiksi antara hati dengan lisan, dimenangkan hati, karena asal niat di hati. Itu loh, kaidahnya gitu ya. Terus wamin ashabina man qol, di antara sahabat-sahabat Imam Syafi'i ada yang mengatakan atau berpendapat yanwi bi qalbi, seseorang itu niat dengan hatinya, wa yatalaffadhu bil lisan, dan melafatkan dengan lisan. Kata Abu Ishaq Asy-Syirazi, al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, wa laysa bisyai', pendapat itu enggak betul. Li'anna niyata hiyal qasdu bil qalbi, karena niat itu menyengaja dalam hati. Sehingga Muhammadiyah pakai ini. Ternyata di antara pengikut Imam Syafi'i atau sahabat-sahabat Imam Syafi'i itu ada yang mempunyai pendapat kalau niat itu tidak harus ditalafutkan. Artinya kalau Muhammadiyah memilih tidak ditalafutkan, itu memang salah satu pendapat Ashabu Syafi'i, salah satu dari pendapat sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Dan sehingga ditarjih kita atau Bu, ketika mengajarkan sholat cuma idza qumta ila sholah, kalau engkau mau sholat faqul Allahu akbar, maka ucapkan Allahu akbar mukhlishon niyataka lillah, dengan mengikhlaskan niatmu kepada Allah, tanpa disebutkan usolli, karena tidak ditemukan Nabi melakukan usolli sebelum sholat. Ada dalil pakai kias. Kiasnya bagaimana? Nabi kalau mau haji itu niatnya ditalafutkan enggak? Ketika ikhram kan labaika hajjan atau labaika hajjan wa umrotan, atau labaika umrotan, tergantung model hajinya ya. Itu dikiaskan semacam itu. Artinya kalau haji itu niatnya ditalafutkan, sholat juga ya, karena tidak ditemukan dalilnya, maka yang dilakukan kias. Dalam kias ada 4 rukun. Ini bisa dipahami tuh kan? Yang pertama asal pokok, yang kedua fare', yang ketiga ilah, yang keempat hukum. Haji dan kias. Kok haji dan kias ya? Haji dan sholat itu lebih dulu mana? Lebih dulu sholat. Tapi yang ada tagnya itu dalam masalah haji. Berarti haji jadi asal, sholat jadi far'. Haji jadi pokok, sholat jadi cabang. Tapi lebih dulu mana? Lebih dulu sholat. Maka kias semacam itu disebut kias batil atau farig. Kias yang tidak bisa diterima, not accepted, tidak diterima atau rejected, ditolak gitu. Kenapa? Karena asal itu harus lebih dulu daripada seharusnya haji dikiaskan sholat, tidak sholat dikiaskan haji. Yang kedua, alasannya dalil akli, li'anna al-lisan yusaidu al-qalba, karena lisan itu membantu hati. Padahal niat itu asalnya di mana? Di hati. Berarti hati yang membantu lisan atau lisan membantu hati?
Wong asalnya niat itu hati, ya berarti tidak perlu bantuan. Itulah kira-kira perdebatannya semacam itu ya. Sehingga kalau di Muhammadiyah ya tidak ada usolli. Dan kalau kita lihat hadis, kalau Nabi mau sholat apa? Istaqbalul qiblata, Nabi menghadap kiblat. Tsumma kabbara, terus Nabi takbir. Jadi kalau menghadap kiblat itu syarat atau rukun, Bu? Menghadap kiblat itu waktu sholat syarat atau rukun? Rukun itu di luar ibadah atau di dalam ibadah? Di luar ibadah atau di dalam ibadah? Di luar, Bu. Syarat atau rukun? Syarat itu di luar, tapi kalau rukun di dalam. Itu bedanya ya. Menghadap kiblat rukun sholat, berarti jenengan ngadep kiblat dulu baru Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar apa? Rukun sholat. Meskipun ya nggak bisa dijawab ya, niat berdiri sama takbir itu rukun sholat atau syarat sholat? Niat, takbiratul ihram sama berdiri itu rukun sholat atau syarat sholat? Rukun sholat. Kalau rukun sholat di dalam, yang lebih dulu mana dari tiga itu? Berdiri, takbir, sama apa tadi? Niat lebih dulu mana? Niat dulu. Definisi sholat apa? Definisi sholat apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir. Berarti jenengan rubah sekarang. Muftatahatun bin niyah. Itu yang lebih dulu mana? Itu debatable ya, jenengan bingung mesti jawab. Dan nggak ketemu. Sehingga niat itu apakah syarat atau rukun? Kalau madzhab Syafi'i itu rukun, berarti niat harus dimasukkan dalam sholat. Makanya orang yang bermadzhab Syafi'i lisannya Allahu Akbar, hatinya niat. Harus connect. Makanya banyak orang yang sholat takbirnya nggak sah-sah. Allahu Akbar, diulangi lagi. Allahu Akbar, diulangi lagi. Allahu Akbar, cek nggak jadi. Nggak apa-apa kalau sholat sendirian atau makmum. Yang jadi masalah jadi imam. Allahu Akbar, nggak jadi. Jenengan sudah takbir. Allahu Akbar sudah dimantapkan supaya matching antara lisan dengan hati. Terus dengan apa nesu ya. Imam piye to takbir gak iso-iso, dengan tarik wis mundur wae gak iso jadi imam. Terus jenengan maju. Allahu Akbar. Delok to pisan wae langsung dadi. Sama-sama batalnya sholatnya itu. Yang kedua kan ngomong gitu. Ya, sehingga tadi itu dalam madzhab Syafi'i niat dimasukkan terus rukun. Tapi kalau ditarjih dulu rukun, tapi sekarang jadi syarat. Tapi kalau jenengan ujian ya Bu, karena mayoritas kita madzhab Syafi'i ya bilang saja niat itu rukun. Soalnya rukun itu harus di dalam ibadah. Tapi kalau jenengan puasa itu awal permulaan puasa apa? Terbit fajar, berarti jenengan nawaitu soma godin an-ada itu ketika fajar terbit, bisa enggak? Enggak, orang yang bermadzhab Syafi'i loh nawaitu soma godinnya setelah apa? Setelah tarawih. Oke ya, itu permasalahan niat ya. Niat, jadi kalau di Muhammadiyah tidak dilafatkan. Oke. Kalau HPT dulu bilang rukun, HPT 3 bilang syarat sebagaimana jumhur ulama. Jadi kalau syarat berarti niat boleh dilakukan sebelum takbir. Jadi jenengan hati sudah niat baru Allahu Akbar boleh. Tapi kalau madzhab Syafi'i hati dengan takbir harus matching, satu klikan gitu. Ya. Kemudian berikutnya, Muhammadiyah itu sebenarnya mengakui varian doa iftitah. Ini penting dicatat.
jenengan dengarkan tapi jangan salah paham ya. Muhammadiyah itu sebenarnya mengakui tanawwu fil ibadah dalam konteks doa iftitah. 1929 Muhammadiyah sudah bilang doa iftitah itu dua. Allahumma ba'id, sebagaimana hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih ya. Dan juga wajah tu. Tapi wajah tunya itu lengkap kalau di APT. Bukan wa ana sampai wa ana minal muslimin itu terus sampai astaghfiruka wa atubu ilaik, panjang gitu. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim di kitab sahihnya dari Ali ibn Abi Thalib. 1929 Muhammadiyah sudah mengatakan wajah itu boleh dipakai. Bisa dipahami ya? Tapi nggak tahu menjadi politik identitas. Kalau doa iftitahnya Allahumma ba'id Muhammadiyah, kalau wajah itu NO. Tambah di Monas Jogja 2015 ditambah lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah. Berarti sekarang ada 3 varian doa iftitah, semuanya boleh diamalkan. Dengerin ya, semuanya boleh diamalkan karena semuanya sahih. Semuanya catat Bu, catat atau Pak. Nanti kalau ada yang salah paham yang saya omongkan ini, catat ya, catat. Kalau di sekolah Muhammadiyah catat ya, doa iftitahnya Allahumma ba'id, tapi bukan berarti wajah itu salah atau Allahu Akbar salah. Tapi kalau jenengan di sekolah Muhammadiyah kok Allahumma ba'idnya nggak diajarkan, malah wajah itu memunculkan fitnah gitu. Bisa dipahami ya? Bukan berarti anti. Kalau jenengan backgroundnya bukan Muhammadiyah nggak apa-apa, pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, tapi berhenti di situ ya, bukan digabung. Ini jatuh itu penggabungan 2 hadis. Tapi kalau mengajarkan murid pakai doa yang dianggap paling kuat dari segi sanadnya, yaitu Allahumma ba'id. Karena kalau Allahumma ba'id itu muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau Ali hadisnya sahih. Kalau Ali hadis wajah itu hadis Ali, rawahu Muslim, riwayat Muslim, hadisnya juga sahih. Tapi secara tingkatan kesahihannya lebih sahih Allahumma ba'id. Tapi wajah itu bukan berarti salah, riwayat Imam Muslim kok gitu. Termasuk Allahu Akbar kabiro. Tapi kalau diajarkan di sekolah Muhammadiyah Allahumma ba'id. Kalau jenengan mau amalkan secara pribadi nggak apa-apa. Tapi jangan sampai, ini catat ya Bu Yanti. Nah, kalau guru nggak hafal Allahumma ba'id, perlu disuruh untuk ngapalin dulu. Masa di Muhammadiyah wajatunya hafal, Allahumma ba'idnya nggak hafal. Soalnya saya ketika diminta ujian praktek sholat Bu, Ustadz mohon maaf ya, saya sudah 11 tahun di sekolah Muhammadiyah, tapi mohon maaf wajatu saya belum Allahumma ba'id saya belum hafal. 11 tahun ngapain aja kok Allahumma ba'id kok nggak hafal. Oke ya, bisa dipahami ya? Ya, oke. Dan sebenarnya di Fathul Mu'in pun ya, Fathul Mu'in itu kitab yang otoritatif dalam mazhab Syafi'i ya, sering dipakai di masyarakat dan di pesantren. Itu juga ada Allahumma ba'id. Mazhab Syafi'i tidak anti Allahumma ba'id, cumanya sudah jadi politik identitas loh. Kalau Allahumma ba'id Muhammadiyah, wajah itu NO. Berikutnya tentang bacaan isti'adzah. Isti'adzah itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir
rajim. Meskipun itu ada 3 varian ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus apa? A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim juga boleh. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim apa? Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi juga boleh. Dalam pandangan Muhammadiyah, isti'adzah itu dibaca fi kulli raqatin, di setiap apa? Rakaat, sebagaimana mazhab Syafi'i. Meskipun ada pandangan sebagian ulama cukup di rakaat pertama, karena dianggap sholat itu satu paket. Kayak kita baca Quran kan ketika mengawali bacaan Quran. Tapi kalau dalam pandangan Muhammadiyah, karena setiap rakaat itu ada bacaannya sendiri-sendiri, berarti isti'adzah juga dibaca di setiap rakaat. Dan juga Allah berfirman apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau di luar sholat itu kita disuruh isti'adzah, apalagi di dalam sholat. Yang kedua ya, ada pendekatan irfani. Irfani itu apa Pak? Pendekatan spiritualitas. Jadi di Muhammadiyah ada 3 pendekatan, biar jenengan semakin kaya ilmu ya. Ada bayani, 3 pendekatan. Bayani itu pendekatan tekstual. Yang kedua burhani. Burhani itu rasionalitas ilmu pengetahuan, atau lebih pada empiris. Kemudian yang ketiga apa? Irfani. Irfan. Oh ya, irfani. Irfani itu apa? Hati nurani atau spiritualitas. Kalau bayani berarti tekstual. Secara umum apa? Bicara tentang ibadah mahdhah. Hukum baca Al-Fatihah, cari hadis, cari ayat Al-Quran, berarti bayani. Tekstual, mencari teks hadis atau Quran. Bisa dipahami ya? Itu bayani. Kalau masalah puasa, wanita haid itu puasa atau enggak? Itu bayani, burhani atau irfani? Bayani gitu. Karena harus tahu dalilnya. Kalau burhani itu apa tadi? Rasionalitas ilmu pengetahuan. Jadi Muhammadiyah tidak anti ilmu pengetahuan. Makanya Pak Amin Abdullah itu teorinya luar biasa. Yaitu teori tentang apa? Interkoneksi, integrasi. Bahwasanya ilmu itu satu kesatuan. Sehingga kalau jenengan disiplinnya ilmu eksak, bisa digunakan untuk membaca apa? Teks-teks Al-Quran, dicari sisi-sisi ilmu pengetahuannya atau sains ya. Oke ya, itu apa? Burhani. Contohnya Muhammadiyah menggunakan dalam konteks hisab. Hisab itu kan ilmu pengetahuan. Kalau irfani itu mencari nilai spiritualitas, yaitu ada kebenaran, dia tidak kebenaran wahyu dan juga tidak kebenaran akal atau filsafat, tapi juga ada kebenaran hati nurani. Contohnya kalau ada orang yang sudah tua, sudah lansia ya, mencuri singkong di tanahnya perkebunan pabrik. Biasanya kan ditangkap tuh ya, terus dibawa ke pengadilan, divonis 2 tahun. Secara undang-undang betul atau enggak? Betul, mencuri ya sudah. Tapi hati nurani kita bilang apa? Menolak. Itu pendekatan apa? Irfani. Contoh yang lebih mudah.
Kalau jenengan sholat itu menutup aurat atau enggak? Wajib menutup aurat atau enggak? Wajib, karena pendekatan bayaninya orang sholat itu harus satrul aurah. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Kalau mau sholat ya tutup aurah. Kalau pendekatan irfaninya, sholat secara bayani itu aurat laki-laki. Kalau perempuan susah ini jadikan sholat. Aurat laki-laki sampai mana Pak? Baina surah wa rubbah, antara pusar dan lutut. Meskipun atasnya tidak pakaian, tidak memakai pakaian, sah atau enggak? Sah. Tapi secara irfani etis atau enggak? Jenengan berangkat ke sekarang saja pakai baju yang rapi itu menghadap Allah yang maha mulia, kok tidak pakai baju atas. Itu pendekatan irfani, dan dilakukan di Muhammadiyah secara sirkular. Sirkular itu berputar gitu. Saling melengkapi. Okay. Nah, sehingga kalau kita baca isti'adzah di setiap rakaat itu menambah kekhusyuan atau nilai spiritualitas dalam kita beribadah. Bisa dipahami ya? Oke. Berikutnya. Waladhdallin, kalau jenengan Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimin amin. Biasanya di masyarakat semacam itu ya. Kalau di Muhammadiyah Rabbi firli itu ada hadisnya, hadis Wa'il ibn Hujr, tapi hadisnya dhaif. Kalau wali walidayya wali jami'il muslimin ada ini dalam kitab I'anatul Talibin ya, tapi tidak ditemukan dasarnya, sehingga kita di Muhammadiyah ya waladhdallin terus amin, tidak ada bacaan tertentu antara waladhdallin dan amin itu. Meskipun ya Muhammadiyah sebelum tahun 1937 itu ada bacaan Rabbi firli, berarti waladhdallin Rabbi firli amin, tapi setelah dikaji hadis Wa'il bin Hujr itu ternyata dhaif, sehingga tidak digunakan lagi. Artinya ada revisi keputusan karena Majelis Tarjih mengakui wawasan keterbukaan. Apa yang sudah diputuskan boleh dikaji ulang gitu. Oke. Berikutnya bacaan doa di antara dua sujud. Bu? Pak. Coba saya didikte. Yang jenengan baca, apa? Allahumma gfirli warhamni wajburni. Enggak, sebentar kurang kompak. Allahumma gfirli warhamni, pelan-pelan Bu. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sudah. Minta berapa jenengan? 5. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah saya. Allahumma gfirli warhamni, rahmatilah saya. Wajburni, cukupilah saya. Terus apa tadi? Wajburni warhamni, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini, tunjukilah saya, warzuqni, beri rezeki saya. 5. Tapi di masyarakat Rabbi firli warhamni wajburni wahdini wahdini wa'afini, pokoknya 8 ya. Berarti ada tambah wa'afini wa'fu'anni 8. Kok 7 tuh? Coba dihitung ya. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wahdini wa'afini wa'fu'anni. Yang kurang apa? Yang kurang warfa'ni, ada warfa'ni. Pokoknya totalnya berapa? 8. Jenengan minta ke siapa? Minta ke siapa?
ke Allah. Kalau Allah semakin dimintai semakin senang atau enggak? Kalau jenengan semakin dimintai? Sekali nggak apa-apa ya, 2 kali wes nesu gitu. Itu bedanya Allah dengan jenengan. Nah kok cuma cukup mencukupkan 5 kok gak 8 saja, meminta pada zat yang maha apa? Pemurah itu. Ya karena apa? Yang jadi masalah Bu, ini ya kalau di masyarakat ya, Rabbi firli warhamni wajbulni warfa'ni warsubni wahjini wa'afini wa'fu'ani. Semuanya 8 Bu ya. Rabbi firli 1, warhamni 2, wajbulni 3, warfa'ni 4, warzukni 5, wahdini 6, wa'afini 7, wa'fu'ani 8. Tapi yang wa'afini wa'fu'ani yang terakhir ini enggak ada dalilnya. Sehingga tarjih kita, jangan catat ya, yang terakhir yang wa'fu'ani itu tambahnya Imam Ghazali. Maknanya baik. Wa'afini suruh kita minta afiah, kesehatan. Kalau wa'fu'ani meminta maaf. Meskipun baik, tapi masalahnya enggak ada dalilnya. Yang menambah siapa? Imam Ghazali. Tapi kalau yang 7 selain yang terakhir itu ada dalilnya, cumanya hadisnya tidak satu hadis dikumpulkan sehingga melahirkan redaksi tadi, Rabbi firli warhamni wajbulni warfa'ni wahdini warzukni wahdini wa'afini. Sehingga kalau di Muhammadiyah pakai 5. Meskipun kalau 7 ya enggak apa-apa, cuma ya yang wa'fu'ani ini tidak ada riwayatnya. Berarti jenengan 7 saja, enggak usah sampai 8. Sebagaimana yang jenengan sudah hafal tadi, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzukni. Berarti kalau ini yang sudah hafal, banyak yang hafal, bagus ya. Yang bisa disampaikan ke muridnya. Terus sekarang doa salawat. Gimana doa salatnya? Ya pelan-pelan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Terus wa ala ali Ibrahim. Terus wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus kama barakta ala Ibrahim. Terus wa ala ali Ibrahim. Terus ada yang fil alamina atau langsung innaka hamidum majid? Enggak, ini serentak atau versi sendiri-sendiri? Enggak, di sini ada apa sinkronisasi, kok sinkronisasi apa Bu namanya? Penyamaan atau enggak? Enggak, di sini di SCP ada ya yang jenengan baca tadi. Nah kalau di HPT coba Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim, tapi enggak ada alinya. Kok enggak ada alinya? Enggak ada wa alanya. Langsung apa? Wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, tidak ada wa ala, langsung wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Wa ali enggak ada alanya ya, Ibrahim innaka hamidum majid. Itu kalau pakai redaksi HPT jilid pertama. Bisa dipahami ya? Tapi di sini tidak ada Sayyidina. Kenapa kok nggak ada Sayyidina? Padahal Sayyidina itu maknanya baik ya. Menunjukkan penghormatan ya. Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan menambahkan Sayyidina. Meskipun Nabi bilangnya ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah kaifa nusolli alaika fis sholatina, ya Rasulullah bagaimana kami membaca sholawat di sholat kami. Maka Nabi apa? Bilang qulu Allahumma sholli ala Muhammad dan
seterusnya. Ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Berarti perintah Nabi langsung menyebut Muhammad tanpa Sayyidina. Tapi dalam kaidah madzhab Syafi'i ya ini, al-adabu muqaddamun ala imtithalil amri. Etika itu lebih didahulukan daripada melaksanakan perintah. Maksudnya apa Pak Tabu? Etika lebih didahulukan daripada melaksanakan perintah. Kalau misalnya saya main ke rumahnya jenengan bilang ke saya, Ustaz tak bikinin teh ya atau kopi. Saya bilang nggak usah Bu, atau nggak usah Pak. Jenengan tetap maksa atau enggak? Hah? Maksa. Kenapa kok maksa? Perintah saya tidak usah bikin kopi atau teh. Tapi kenapa kok jenengan maksa? Lah itu berarti apa? Etika lebih didahulukan daripada perintah. Nah, meskipun Nabi bilang sholawatnya tanpa Sayyidina, tetap kita beretika pada Nabi, sehingga mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu logika mereka semacam itu. Tapi masalahnya ya, kita jawabnya kan al aslu fil ibadah apa? Tahrim, hukum asal ibadah itu haram. Berarti kalau Nabi tanpa mengajarkan Sayyidina, ya berarti memang tidak ada anjuran Sayyidina. Dan di Muhammadiyah itu Pak Tabu, kita di Muhammadiyah kan seolah-olah anti Sayyidina. Apakah Muhammadiyah anti Sayyidina? Jawabannya tidak. Tapi kalau konteksnya ibadah maghdoh, sholat, adzan, ya nggak usah pakai Sayyidina. Tapi kalau di luar itu saya ceramah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh nggak? Boleh. Lah kok boleh? Adakah dalilnya? Coba lihat Kitabul Iman. Kitabul Iman kita di pembukaan itu menyebutkan Sayyidina. Coba. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdhalil mursalin wa ala alihi ajmain. Yang bilang kitabnya siapa? Kitabnya Muhammadiyah. Di penutup Kitabul Iman juga sama ya. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad. Di Kitabul Haji sama. Di HPT itu kurang lebih ada 3 pengucapan Sayyidina, tapi konteksnya di luar ibadah maghdoh. Dan ini penting ya, kita di Muhammadiyah tidak anti Sayyidina, tapi kalau ibadah maghdoh tidak usah menambahi Sayyidina. Oke ya. Berikutnya doa setelah tasyahud awal. Tadi yang jawab tadi Bu siapa tadi? Masih ada? Oh sudah. Ada atau enggak doanya? Di APT kita ada. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau kalau jenengan susah ngapalin ini, boleh Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu mesti banyak yang sudah hafal itu. Karena juga dibaca setelah sholat. Itu dibaca setelah apa? Innaka hamidum majid itu. Di HPT jilid 1 maupun jilid 3. Kenapa kok ada doanya? Padahal Nabi itu kalau duduk di 2 rakaat ketika tasyahud awal itu ka'annahu ala radfi. Nabi seakan-akan duduk di batu atau api yang membara. Kalau kita duduk di api membara kan pingin bangkit, berarti cepat. Maksudnya bukan berarti Nabi tidak membaca doa, tetap membaca doa tapi dipercepat. Itu pandangan Majelis Tarjih semacam itu ya. Dan ini Pak Tabu, di beberapa sekolah Muhammadiyah hampir belum diketahui. Ada yang mengajarkan sama dengan mazhab Syafi'i, cuma Allahumma sholli ala Muhammad terus bangkit. Kalau di sini sampai innaka hamidum majid, tapi yang Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran belum itu. Tapi di tarjih sebenarnya ada tambahan.
Meskipun ini sunnah ya. Oke, tadi salam ya. Salam kalau di HPT jilid 1 lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana hadis Wa'il ibn Hujr, Nabi sholaitu ma'an Nabi, saya pernah sholat bersama Nabi, fakana yusallim an yamini, Nabi salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ke kiri apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing menarik Pak Tebu, qalahu fi bulughil maram. Hadis Wa'il ibn Hujr ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani di kitabnya apa? Bulughul Maram. Yang menarik, Ibnu Hajar itu madhabnya apa? Madhabnya apa Bu? Pak? Madhabnya Imam siapa? Imam Syafi'i, Imam Bonjol, Imam Samudra. Madhabnya Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Tapi beliau justru memunculkan hadis yang salamnya lengkap. Padahal menurut madhabnya salam lengkap itu tidak disunahkan. Makanya hadis ini sahih. Makanya di sana riwayat Abu Dawud bi isnadin sahih. La tarjih menggunakan salam lengkap sampai munculnya putusan Malang tahun 2010, sehingga sekarang boleh lengkap boleh tidak, dua-duanya apa? Boleh diamalkan. Yang terakhir ya Pak Tebu, sebelum kita tanya jawab, kelihatannya sepodo capek semuanya. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam konteks takbiratul ihram, rukuk dan sujud. Kalau di masyarakat memang dibedakan Pak Tebu ya, karena mengikuti mazhab Syafi'i kalau wanita menempelkan anggota tubuh dengan yang lainnya itu lebih protektif. Yang kedua memang ada hadisnya, tapi hadisnya apa? Mursal, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Marosilnya dari Zaid ibn Abi Habib itu. Ketika Nabi lewat di depan dua orang perempuan yang apa? Sholat, Nabi mengatakan sholatnya perempuan itu tidak sama dengan sholatnya laki-laki, karena perempuan menempelkan anggota tubuhnya yang sebagian ke anggota tubuhnya yang sebagian lain, misalnya dalam rukuk dan sujud. Tapi hadisnya itu mursal, ada sahabat yang gugur, sehingga hadis ini dalam pandangan Muhammadiyah tidak masuk sunnah makbulah, sehingga tidak bisa dijadikan apa? Dalil. Dari sini itulah gambaran apa? Kitabut Thaharah dan Kitabus Shalah yang ada di HPT. Kira-kira punya gambaran ya? Oke, sekarang silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, monggo. Doa iftitah itu kan yang kita kenal masyhur kan dua itu ya. Tapi saya pernah mendapati doa iftitah itu tidak dua itu. Banyak macamnya, masalah 12 gitu. Nah itu ketika kita sholat, terkadang itu ada imam itu yang sebelum membaca surat Al-Fatihah itu cukup sekali. Kalau misalkan dia pakai Allahumma barik, kayaknya tidak mungkin secepat itu. Pakai yang satunya lagi juga nggak mungkin. Mungkin dia pakai benda yang lain. Jadi itu seperti apa pandangan Ustaz? Oke. Doa sholatnya itu sebenarnya cukup banyak ya. Tidak hanya kalau dalam putusan tarjih ya, tapi jilid 1 kita Shalah tahun 1929 sudah disebutkan varian doa iftitah, yaitu Allahumma ba'id, rawahu siapa? Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian hadis wajah itu
atau doa wajah tuh itu rawahu Muslim dari Ali ibn Abi Thalib di HPT jilid 3 gitu. HPT jilid 3 itu yang ini loh Pak Teguh, biar dengan cari di online juga banyak yang ini di yang warnanya apa biru dengan ada tulisannya 3, ditambah lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu hadis Ibnu Umar riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Sehingga putusan tarjih sekarang sudah mengakomodir 3 varian doa iftitah. Meskipun kalau jenengan konteksnya di sekolah Allahumma baik, tapi kalau diamalkan sendiri nggak apa-apa Bu. Kalau jenengan amalkan semuanya ke siswa, ajarkan semuanya ke siswa, apa atau enggak? Mau ngapain saja bulat kok, apalagi 3-3-nya disuruh ngapalin gitu. Ya. Nah, ada 3, itu putusan tarjih. Tapi apakah di luar 3 itu tidak ada? Jawabannya ada. Misalnya di sifat sholat Syekh Nasruddin Albani disebutkan kurang lebih ada 14, kurang lebih ya 14 varian doa iftitah. Semuanya boleh diamalkan, tapi kalau konteks berorganisasi kita cukupi 3. Kalau jenengan diamalkan secara pribadi kan nggak apa-apa gitu. Misalnya di luar doa 3 itu. Tapi kalau konteksnya, apalagi jenengan mentransfer ilmu ke anak-anak itu ya Allah makain tadi. Kalau mau dipraktekkan sendiri nggak apa-apa. Itu ya maksudnya gitu. Kalau misalnya kita menghafalkan yang di Syekh Nasruddin Albani tadi, kurang lebih ada 14 kalau nggak salah. Ini bukunya. Itu boleh diamalkan, tapi kalau di konteks Muhammadiyah tidak lepas dari 3 itu. Tapi kalau SD ya Allahumma bisa dimana ya? Kalau untuk sendirian jenengan bisa pilih. Kalau soal sholatnya ingin nggak terlalu lama, tapi cepet-cepet loh. Itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sudah. Kalau standar Allahumma baik. Kalau mau lama wajhtu, tapi tidak sampai wa ana minal muslimin itu belum selesai. Sama mazhab Syafi'i dicukupkan di situ untuk memudahkan hafalan. Kayak jenengan doa sholat jenazah. Doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu cukup. Nggak jenengan cari yang 4 ini dalam kitab hadis, tidak akan ketemu. Masih ada lanjutannya. Tapi sama mazhab Syafi'i diperbolehkan pendek. Kenapa? Supaya orang awam tetap bisa sholat jenazah wa akrim nuzula wa wasi mudkhalahu dan seterusnya. Itu orang awam memang bingung. Allah mafillah warhamu wa'afiyahu anhu saja kadang nggak hafal. Soalnya sholat jenazah digunakan jarang. Nah kemudian yang ditanyakan oleh Ustaz tadi, Ustaz siapa? Ustaz lupa terus saya namanya. Nah, itu bagaimana kalau imamnya baca doa iftitah cepat? Kita lambat gitu ya tadi. Ya kalau imamnya sudah baca Al-Fatihahnya cepat, berarti kan imam setelah itu baca Al-Fatihah. Kita baru Allahumma barik. Iya. Sudah baca apa? Al-Fatihah. Yang kita lakukan apa? Menghentikan bacaan iftitah. Kenapa? Karena mendengarkan bacaan Al-Quran itu wajib. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum
turham. Meskipun kalau di Muhammadiyah itu sebenarnya makmum tetap baca Al-Fatihah. Karena apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tapi kalau doa iftitah ya kita belum selesai ya tetap langsung mendengarkan imam membaca Al-Fatihah. Kalau kasusnya gini Pak Teguh, jenengan sholat lupa baca Al-Fatihah karena sudah banyak masalah Bu ya. Rizki nggak begitu lancar, jodoh juga apa? Nggak guyon biar jenengan nggak. Akhirnya sholat apa? Langsung Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah. Maliki yaumiddin baru nggak bisa tadi kok belum baca doa iftitah. Yang jenengan lakukan apa? Balik atau melanjutkan? Ada 3 berarti. Mengulangi lagi membatalkan sholat. Kemudian apa? Melanjutkan Al-Fatihah. Yang ketiga apa? Membatalkan Al-Fatihah untuk membaca apa? Doa iftitah. Yang betul yang mana? Multiple choice gitu. A. Membatalkan sholat. B. Apa? Membatalkan Al-Fatihah lalu membaca iftitah. Yang ketiga apa? Meneruskan bacaan Al-Fatihah. Jawabannya apa? Multiple choice. Lanjut balik. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Bu, yang sebelah sini apa? Yang sebelah sini apa? Lanjut. Membatalkan Al-Fatihah terus baca iftitah. Kalau sini ya lanjut terus. Yang sini lanjut terus. Melanjutkan Al-Fatihah. Jawabannya melanjut terus itu. Melanjutkan Kenapa? Al-Fatihah wajib. Doa iftitah sunnah. Sunnah dengan yang wajib mana yang lebih utama? Wajib. Maka kita tidak boleh membatalkan yang wajib untuk menyusuli sunnah gitu loh. Ya kan doa iftitah dilakukan apa? Setelah takbir dan sebelum Al-Fatihah. Bisa dipahami ya? Yang lainnya silakan. Ya, silakan Bu. Misalnya kita kan berjamaah, kapan seseorang itu dikatakan terlambat 1 rakaat gitu. Sedangkan begini, saya kan pernah dengar dihitung 1 rakaat itu ketika imamnya sudah rukuk. Tapi kemudian seperti yang kita tahu kalau sholat tidak membaca Al-Fatihah itu kan sholatnya tidak sah. Jadi bagaimana sebenarnya? Ya. Ada kaidah am, ada kaidah khos. Am, khos. Am itu general, redaksi yang umum. Khos itu redaksi yang khusus. Setiap yang umum pasti dikecualikan. Ucapan kita, Pak, pasti masih umum, tetap bisa dikecualikan. Misalnya masnya yang sudah nikah, ini contoh saja nggak baik. Misalnya istrinya bilang, Mas, apapun masalah yang jenengan hadapi, tolong ceritakan kepadaku. Berarti apapun kan masalah apapun umum toh, umum Bu ya. Berarti masnya atau suaminya punya permasalahan apapun boleh diceritakan ke jenengan Bu ya. Apapun kok. Itu umum atau khusus? Umum. Tapi masih bisa dikhususkan. Kebetulan masnya mau poligami, mau wayang Bu. Terus ceritakan jenengan. Mau dengerin Bu? Nggak mau dong. Nggak mau dong. Nggak mau dong. Karena itu mengecualikan. Nah sehingga ada khos tadi. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu 'alakum turhamun itu umum.
Kalau ada Al-Quran dibacakan, kita wajib apa? Mendengarkan. Tapi dikecualikan, kecuali makmum yang membaca sekedar untuk membaca Al-Fatihah, karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu berarti mentaksis keumuman ayat tersebut. Nah sekarang pertanyaannya jangan Bu. Nah kalau ada makmum masbuk gitu, secara umum kayak kita itu kan suka masbuk kan? Biasanya datang ke masjid nunggu imam kalau mau rukuk. Mau rukuk imam, kita datang terlambat, cepet-cepet, akhirnya tetap bisa rukuk dengan imam. Dihitung satu rakaat itu bagaimana kriterianya? Qabla ayyukima al-imam sulban, sebelum imam mengangkat punggungnya. Jadi kalau jenengan imamnya sudah mengangkat punggung, jenengan terus rukuk sendiri, itu nggak boleh. Jadi kalau imam rukuk, jenengan rukuk, yang penting imam belum mengangkat punggungnya. Jadi kalau sudah mengangkat punggungnya nggak dihitung satu rakaat. Tapi yang menjadi masalah bukan ini saya tanya. Makmum yang semacam itu kira-kira punya kesempatan baca Al-Fatihah atau tidak? Jawabannya tidak. Nah padahal la sholat tadi malamnya Al Fatihatil Kitab. Lalu bagaimana? Maka la sholat tadi malam yaqra bi Fatihatil Kitab itu umum, dikecualikan makmum masbuk yang tidak ada waktu untuk membaca Al-Fatihah. Karena di dalam hadis Abu Hurairah, wa man adraka raq'ah, barang siapa yang menjumpai rukuknya imam, faqad adraka shalah, maka ia menjumpai atau mendapatkan satu rakaat. Man adraka raq'ah faqad adraka shalah. Itu dalam hadis Abu Hurairah riwayat Abu Dawud. Itu Bu, makanya dalam mazhab Syafi'i sama dengan tarjih. Dalam Alfiyah Zubat ya. Alfiyah Zubat itu nadhuman syi'iran 100 bait, tapi dalam fikih ya, ada di nahwu Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik. Walhamdulillah fi raq'atin liman subik. Walhamdu, baca alhamdu itu Al-Fatihah wajib. Tapi la fi raq'atin, bukan di dalam rakaat liman subik bagi makmum masbuk, karena dia tidak sempat baca Al-Fatihah itu. Itu jawabannya. Hah? Gimana Pak? Ya, berarti Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ke yang lainnya ada atau enggak? Yang berkaitan dengan apa pengajaran. Kita ajarkan ke siswa itu gimana? Kayak niat gitu. Ini bacanya seperti ini, tapi ketika prakteknya nanti mengajarkannya kepada siswa itu bagaimana? Apakah cukup kamu takbir itu sudah sama niat gitu? Atau takbir itu aslinya ada niat, ada usul. Kalau nggak boleh pakai usul berarti langsung aja Ustaz, nama itu nggak pakai usul. Enggak, sekarang di sekolah sudah ada standarisasi atau belum? Maksudnya untuk pengajaran praktik sholat, atau diserahkan pada pengajarnya? Biasanya di beberapa sekolah ya, misalnya di SD 2 Muhammadiyah Bojonegoro itu ada standarisasi. Berarti yang diajarkan guru dalam sholat itu harus sama, tidak ada versi yang berbeda gitu. Kalau semacam itu lebih baik Pak ya, daripada muncul banyak versi gitu. Apalagi kita di Muhammadiyah ya mengacu pada referensi ketarjihan tadi. Misalnya niat ya berarti diajarkan apa? Tanpa
footkan itu. Itu yang sesuai dengan paham keagamaan Muhammadiyah. Yang kedua problemnya biasanya textbook. Buku ajar itu pakai mana gitu. Kalau ikut Kemenak ya biasanya ada usolinya. Tapi kalau ikut Al-Islam yang ditulis oleh Majelis Dikdasmen itu ya tidak ada usolinya. Kalau toh misalnya textbooknya ada usolinya karena belum punya buku ajar yang dipublish oleh Majelis Dikdasmen, ya kita sebagai guru Muhammadiyah bisa mensiasati tadi yang semacam itu tidak diajarkan. Jadi usoli ya sudah dilewati saja. Meskipun textbooknya bunyinya ada hafalan usoli gitu. Karena niat itu kan kalau kita lihat di buku-buku tuntunan sholat yang di pasaran itu Pak, niat itu banyak, orang mau apapun ada redaksi niatnya itu. Sampai ada orang yang bepergian takut untuk sholat jamak dan qashar, alasannya apa? Nggak tahu niatnya. Itu ya. Ya, kalau di Muhammadiyah simpel, karena dalam memahami agama itu ada prinsip at-taisir, yaitu kemudahan gitu. Oke. Yang lainnya ada lagi atau enggak sebelum kita tutup? Bacaan tasyahud awal gimana Bu? Enggak ada bukunya. Ntar saya cekkan ya di HPT Bu. Di PWM, di Al-Islam PWM ya, itu tidak ada. Sekarang dipublish tahun berapa Bu itu? Baru saja. Seharusnya itu sudah ada Bu. Mungkin tim penyusunnya yang belum memasukkan gitu. Tapi kalau ditarjih, misalnya HPT jilid 1 saja sudah ada tambahan Allahumma inni dzalamtu nafsi tadi. Kemudian di HPT jilid 3 bentar ya. Nah ini ada 2 pilihan. Ini membaca doa tasyahud dan sholawat setelah tasyahud awal Bu. Doa iftitahnya lengkap, terus bisa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini hadis Mu'adz ibn Jabal riwayat Imam Nasa'i. Atau Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini muttafaqun alaih atau riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi seharusnya sudah ada. Tapi kalau HPT jilid 3 ada yang lebih mudah, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau di beberapa sekolah di SD 2 itu pakai ini. Kenapa? Ya alasannya malas ngapalin aja. Allahumma ini dalam nafsi itu enggak hafal-hafal. Oke, yang lainnya silahkan kalau ada mau ditanyakan. Gimana? Innaka hamidum majid, baru Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Yang lainnya ada lagi? Nggak ada ya? Sudah berapa jam tadi?
Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bisa menambah wawasan kita tentang paham keagamaan Muhammadiyah dan juga tahu dasar-dasarnya. Oh, ternyata kenapa Muhammadiyah pilihannya gini, itu memang ternyata apa? Ada dalil yang mendasarinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.